Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Aulia Dwi Putra dengan NIM 141240437. Kali ini saya ingin membuat video untuk ulangan akhir semester atau ujian akhir semester yang berisikan ringkasan-ringkasan dari materi yang aku buat. Jadi untuk perusahaan yang aku ambil itu perusahaan Nintendo. Oke, sebelumnya pasti kalian tahu kan kayak game Mario Bros atau Pokemon atau mungkin rental-rental Nintendo Switch yang belakangan ini bisa dibilang cukup viral. Nah, kalian itu sebenarnya udah menjadi bagian dari salah satu transformasi bisnis yang dibilang lumayan besar. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Nintendo, perusahaan yang 2 dekade lalu itu hampir hampir aja bangkrut. Tapi sekarang malah jadi perusahaan yang memiliki nilai puluhan miliar dolar dengan ekosistem yang bisa dibilang nyaingin Disney. Ini bukan tentang video game, tapi ini tentang strategi bisnis yang berani, kegagalan yang dijadikan pelajaran, dan inovasi yang nggak pernah berhenti. Oke, langsung aja masuk ke bagian yang pertama. Jadi Nintendo itu awalnya berdiri di tahun 1889 di Kyoto, Jepang. Bayangkan, pada waktu itu belum ada listrik sama sekali, dan mereka mulai dengan membuat kartu tradisional Jepang yang namanya Hanafuda. Kartu yang bergambar yang dipakai buat main kartu. Nah, nama Nintendo itu sendiri artinya serahkan nasib ke langit, dan jujur itu cukup menggambarkan perjalanan mereka. Lompat ke tahun 1980-an, Nintendo masuk ke dunia video game dengan konsol Famicom atau yang kita kenal sebagai NES. Dan dari situ mereka langsung jadi raja industri game. Tapi masuk ke era 2000-an ada masalah besar. Sony dengan PlayStation-nya dan Microsoft masuk dengan Xbox. Dan kedua game perusahaan itu punya satu misi yang sama. Siapa yang punya konsol paling bertenaga, dia yang menang. Sony invest lebih dari 1 miliar dolar untuk chip grafis di PS3. Microsoft rela rugi per unit yang dijual demi merebut pasar. Nah, Nintendo nggak punya modal sebesar itu. Di atas kertas mereka harusnya kalah, tapi apa yang terjadi malah kebalikannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke putusan yang paling berani yang dibuat oleh Nintendo sendiri. Pada tahun 2006, Nintendo mengeluarkan konsol yang namanya Wii. Dan ini bukan konsol biasa. Saat Sony dan Microsoft itu belum bikin grafis yang saja mungkin, Nintendo malah nurunin spesifikasi grafisnya. Mereka dengan sengaja bikin konsol yang secara teknis lebih lemah dari pesaingnya. Mungkin kedengarannya bodoh, tapi Nintendo nanya pertanyaan yang beda. Siapa yang sebenarnya nggak main game karena merasa video game itu terlalu susah dan intimidating? Jawabannya jelas, ada ibu-ibu, bapak-bapak, kakek, nenek, anak kecil, dan orang-orang yang belum pernah memegang controller seumur hidupnya. Itu menjadi pasar yang besar banget, dan Sony sama Microsoft itu nggak mau nyentuh mereka. Jadi Nintendo itu bikin controller yang bisa digerakin kayak tongkat yang sekarang kita kenal sebagai Wiimote. Controllernya itu bisa kita buat mainin tenis dengan cara tinggal kita ayunin controllernya. Main bowling tinggal kita lempar, bukan controllernya. Maksudnya kita membuat gerakan kayak ngelempar bola. Mau main golf kita tinggal membuat gerakan swing, dan itu bisa langsung swing di in-game-nya. Nah, orang yang belum pernah main game seumur hidup pun ada kemungkinan bisa langsung main. Jadi hambatan untuk masuknya itu bisa dibilang nol. Hasilnya, Wii ini bisa mengalahkan PS3 dan Xbox 360 di pasar global. Penjualannya lebih dari 100 juta unit. Bahkan panti jompo di Amerika dan Eropa memakai Wii Fit sebagai alat terapi fisik untuk lansia. Ini yang dalam strategi bisnis disebut Blue Ocean Strategy. Bukan bersaing di lautan merah yang udah rame dan semua orang saling sikut, tapi Nintendo ini malah nyiptain lautan biru yang belum ada saingannya sama sekali. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu Nintendo juga sempat mengalami kegagalan. Dulu ada konsol yang namanya Wii U. Jadi konsol Wii tapi kayak ada versi barunya itu Wii U. Masalahnya ada banyak. Yang pertama, namanya membingungkan. Jujur pada awal baca juga aku lumayan bingung. Ini apaan? Kok cuma tambahan U doang? Orang-orang pada nggak ngerti apakah ini konsol baru atau sekedar aksesori tambahan buat Wii yang lama. Kedua, gamepadnya yang kayak tablet itu terasa nggak inovatif. Malah terasa kayak aneh. Ketiga, game-game unggulan Nintendo kayak Super Smash Bros. Baru datang 2 tahun setelah konsolnya dirilis.
Ini 2 tahun setelah konsol dirilis, menurutku itu termasuk lama banget. Keempat, marketingnya gagal menjangkau segmen muda yang udah gede di era Wii. Total penjualan Wii U seumur hidup itu cuma mencapai 13,5 juta unit, dibanding dengan Wii yang pertama itu mencapai 100 juta, dan dibanding PS4 itu mencapai 120 juta. Jadi Wii U ini bisa dibilang gagal total. Nah, untuk Nintendo apakah merugi? Yang pasti merugi. Nah, analis itu mulai nulis artikel soal apakah Nintendo harus stop bikin hardware dan fokus menjadi developer game aja kayak Sega. Tapi disinilah karakter Nintendo yang sesungguhnya itu kelihatan. Dia menunjukkan taringnya. Kalau mereka itu nggak mudah menyerah. Mereka menganalisis apa yang salah dan mereka menjadikan Wii U itu sebagai prototipe. Gamepad Wii U itu aneh, konsepnya disempurnain jadi Nintendo Switch. Nah, Nintendo Switch ini yang belakangan ini bisa dibilang viral ya. Jadi Nintendo Switch memiliki ide layar portable yang bisa digabungkan ke TV, tapi tetap dipertahanin, tapi eksekusi jauh lebih baik. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah kegagalan bukanlah akhir, kegagalan itu data. Tahap selanjutnya yaitu ada kebangkitan dari Nintendo. Jadi Nintendo Switch ini bisa dibilang sangat sukses. Pada Maret 2017 Nintendo Switch keluar, dan ini bukan sekedar konsol baru, ini konsep yang sama sekali belum pernah ada sebelumnya. Jadi Nintendo Switch ini bisa dibilang hybrid, bisa dipasang di TV kayak PS3, 4, 5, dan Xbox, tapi bisa juga dibawa keluar kayak main di HP, dibawa kemana-mana, jadi orang lebih mudah kalau ingin main game-game yang ada di Nintendo. Orang yang udah capek dengan kegagalannya Wii U pun bisa excited lagi. Dan reviewer dari Nintendo Switch ini berani bilang ini menjadi salah satu device yang bisa dibilang terbaik yang diciptakan oleh Nintendo. Dan pasar pun masih bukti. Nintendo Switch menjadi konsol teralis kedua sepanjang sejarah, dan penjualannya itu mencapai lebih dari 154 juta unit sampai di 2025. Cuma kalah dari PS2 yang ya emang PS2 ya legendnya lah. Tapi ada yang lebih menarik dari hardware Nintendo ini. Jadi yang lebih menarik itu adalah apa yang Nintendo bangun di sekitarnya. Nintendo sadar hardware itu cuma pintu masuk yang bikin orang tetap tinggal di ekosistemnya. Jadi mereka mulai ekspansi besar-besaran. Dari yang pertama ada Nintendo Switch Online, yaitu layanan subscription buat main online dan akses ratusan game klasik. Yang kedua ada Nintendo eShop, yaitu toko digital yang sekarang jadi sumber pendapatan besar. Yang ketiga ada Nintendo Account, yang dimana per 2025 sudah ada lebih dari 330 juta akun aktif. Nah, kalian bayangin aja itu hampir sebesar populasi Amerika Serikat, yang which is banyak banget. Dan kemudian mereka mulai masuk dunia game yang jauh lebih dari sekedar game. Kayak contohnya The Super Mario Bros. Movie di 2023, mereka sudah memasuki besar itu. Dan kemudian mereka mulai masuk ke dunia yang jauh lebih besar dari sekedar game. Contohnya apa? The Super Mario Bros. Movie. Nah, mereka udah masuk ke dunia perfilman juga. Di 2023 ada film namanya The Super Mario Bros. Movie. Nah, pendapatan gua ngehe. Ulang. Rambut gua aman gak sih? Cuek kan. Dan kemudian mereka mulai memasuki ke dunia yang lebih menguntungkan atau lebih besar dibanding sekedar game. Salah satu contohnya ada The Super Mario Bros. Movie di 2023. Jadi Nintendo juga sempat membuat film. Nah, pendapatan box office lebih dari 1,3 miliar dolar. Film ini bukan cuma nguntungin, tapi juga menjadi iklan global untuk Nintendo itu sendiri, yang nilainya udah bisa bilang tak ternilai. Selanjutnya ada Nintendo World di Universal Studios, ada di Hollywood dan ada juga di Osaka, Jepang, dan sedang dibangun di Orlando, Florida. Nintendo bukan lagi cuma perusahaan game, mereka sekarang perusahaan hiburan seperti Disney, tapi versi gamingnya. Nggak stop sampai situ, di tahun lalu, 2025, Nintendo itu ngerilis Switch 2, dan ini peluncuran yang bisa dibilang epic. Dalam 4 hari pertama, Switch 2 terjual lebih dari 3,5 juta unit di seluruh dunia, rekor tertinggi untuk konsol manapun dalam sejarah Nintendo. Orang-orang bisa antri berjam-jam untuk ngebeli Nintendo Switch 2 ini. Game bundlingnya dengan Mario Kart World itu terjual mencapai 5,63 juta unit di minggu pertama. Secara finansial, dampaknya itu luar biasa. Pendapatan Nintendo pada kuartal pertama setelah Switch 2 launch itu naik 132% year over year. Jadi total revenue untuk 9 bulan pertama tahun fisikal 2026 mencapai 1,9 triliun yen Jepang atau sekitar 12 miliar US dollar, lebih dari 2 kali lipat tahun sebelumnya. Dan per Desember 2025, Switch 2 itu udah terjual 17,37 juta unit. Dan Nintendo merevisi proyeksi full year mereka menjadi 15, yang tadinya 15 juta jadi 19 juta unit untuk tahun 2025. Kalau kata laporan keuangan mereka, posisi kas Nintendo sekarang ada di 1,87 triliun yen Jepang. Ini bukan uang untuk bertahan hidup, tapi itu modal untuk terus berinovasi, akuisisi studio, game, bikin film, dan bikin taman hiburan. Nintendo yang dulu yang 2 dekade lalu itu hampir bangkrut, sekarang punya kas lebih banyak dari kebanyakan negara kecil. Nah, sebelum videonya selesai, ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Nintendo. Kalau dari segi bisnis, menurut aku yang pertama itu jangan takut buat keluar dari kompetisi arus utama. Nintendo nggak berusaha mengalahkan Sony dan Microsoft di medan perang yang sama. Mereka malah nyiptain medan yang baru. Kalau kamu entrepreneur dan merasa market kamu yang merasa market yang kamu cari itu udah terlalu ramai, mungkin pertanyaannya
bukan bagaimana cara bersaing lebih keras, tapi bagaimana cara membuat kompetisi jadi nggak relevan. Yang kedua, kegagalan itu bukan musuh, tapi itu guru kamu. Dari kegagalan Wii U, itu mungkin nggak bakal ada yang namanya Switch. Tidak ada perusahaan besar yang nggak pernah gagal. Yang bedain adalah apakah mereka belajar dari kegagalan itu atau enggak. Mungkin itu dua yang aku dapat dari Nintendo. Oke. Jadi, perusahaan kartu tradisional di Kyoto yang berdiri pada 1889 hampir tenggelam di awal tahun 2000-an dan sekarang malah menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia dengan revenue hampir 15 miliar US dollar. Perjalanan Nintendo itu nggak pernah lurus, tapi konsisten dalam satu hal, yaitu keberanian untuk tetap berada dan terus berinovasi, bahkan di saat semua orang bilang mereka harus nyerah. Itu yang bikin Nintendo bukan perusahaan yang hanya bertahan, tapi perusahaan yang berkembang. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan bisa tolong dikoreksi, dan jika ada kesalahan pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.